Bencana banjir bandang tiba-tiba menerjang perbatasan Nepal dan Cina akibat runtuhnya sebagian gletser raksasa di pegunungan Himalaya. Longsoran es yang sangat kuat ini seketika menewaskan sedikitnya 390 orang dan menyebabkan ribuan lainnya hilang. Hanya dalam hitungan menit, terjangan air bah bercampur lumpur menyapu bersih pos perbatasan, pemukiman, hingga gedung sekolah. Para ilmuwan pun terkejut karena getaran runtuhnya es dari ketinggian 16.000 kaki ini tercatat setara dengan kekuatan gempa bumi. Lantas bagaimana sebenarnya runtuhan sebagian es di puncak dunia ini bisa memicu longsor dan banjir besar tersebut? Simak selengkapnya dalam video berikut. Peristiwa mematikan ini terjadi pada Rabu 26 Agustus 2026 sekitar pukul 8.40 pagi waktu setempat. Melansir Al Jazeera, Reuters, dan analisis citra satelit, bencana ini berawal jauh di puncak pegunungan Himalaya. Sebagian gletser di dekat puncak Langtang Lirung tiba-tiba terbelah dan runtuh. Rekahan gletser yang terjadi sangat lebar mencapai sekitar 1,4 km. Bagian ujung bawah gletser terlepas di ketinggian sekitar 5.200 meter atau 17.000 kaki, lalu meluncur jatuh sejauh 1.200 meter ke dasar lembah di bawahnya. Saat runtuh, bongkahan es raksasa ini membawa serta batuan dan sedimen tanah dalam volume yang sangat besar. Longsoran es dan batu yang sangat cepat ini kemudian menghantam aliran sungai Lende di wilayah Tibet. Puing-puing material longsor sempat menyumbat aliran sungai dan membentuk bendungan alam. Namun karena tekanan air yang sangat kuat, bendungan alami tersebut tidak bertahan lama lalu jebol, melepaskan gelombang banjir bandang yang sangat deras ke arah hilir. Para pejabat dan ilmuwan sempat menduga bencana ini dipicu oleh gempa bumi bermagnitudo 4,4 yang terjadi di wilayah tersebut. Namun, setelah dianalisis kembali, Survei Geologi Amerika Serikat atau USGS meralat laporan itu. Mereka menyatakan getaran seismik yang tercatat sebenarnya bersumber dari energi hantaman longsoran es dan batuan gletser itu sendiri. Getaran akibat runtuhnya es raksasa ini akhirnya tercatat setara dengan kekuatan gempa bermagnitudo 5,2. Aliran banjir lumpur bercampur es ini bergerak dengan kecepatan yang luar biasa. Geolog pemerintah Cina, Guo Xiaocheng, menjelaskan aliran puing longsoran es ini meluncur dengan kecepatan sekitar 50 meter per detik. Kecepatan yang sangat tinggi ini membuat warga di sekitar aliran sungai hampir tidak memiliki waktu untuk menyelamatkan diri. Aliran material berbahaya ini membentang hingga sepanjang lebih dari 20 km. Banjir lumpur tebal pertama kali menghantam pelabuhan Girong di wilayah Tibet, Cina, sebelum akhirnya menerjang masuk ke wilayah Nepal. Di Nepal, aliran banjir memasuki sungai Lende, Kola, lalu mengalir ke Botekoshi hingga ke sungai Trishuli. Hanya dalam waktu 30 menit, permukaan air di sungai Trishuli dilaporkan melonjak naik hingga 9 meter. Luapan air ini menyapu pemukiman di distrik Raswa seperti wilayah Timure dan Shapru Besi. Hingga saat ini, skala kerusakan akibat bencana tersebut masih terus didata, namun dampaknya sudah dipastikan sangat fatal. Lebih dari 390 orang dikonfirmasi meninggal dunia, dengan rincian sedikitnya 389 korban jiwa di Nepal dan 3 korban jiwa di Tibet, Cina. Selain itu, lebih dari 1.500 orang masih dinyatakan hilang. Di Nepal, ratusan orang yang hilang termasuk para turis asing dari berbagai negara seperti India, AS, Australia, Inggris, dan Kanada yang sedang melakukan ekspedisi pendakian. Sementara di Tibet, Cina, tercatat 558 orang hilang, di mana banyak di antaranya adalah peziarah yang sedang melakukan perjalanan menuju Gunung Kailash. Meskipun hubungan langsung antara perubahan iklim dan runtuhnya gletser ini masih diselidiki, para ilmuwan sepakat pemanasan global berperan besar dalam memperburuk kondisi pegunungan.
Seorang kepala ilmuwan program Mountains to Sea di Earth Sciences New Zealand, Simon Cox, menjelaskan perubahan iklim menciptakan kondisi yang membuat batuan dan es di pegunungan tinggi menjadi tidak stabil. Suhu yang menghangat mengurangi penopang es pada lereng-lereng curam, meningkatkan air lelehan, serta memicu pola pembekuan dan pencairan yang melemahkan kekuatan lereng gunung. Faktanya, kawasan Himalaya memang sedang mengalami pemanasan yang sangat cepat. Data menunjukkan, gletser di kawasan Hindu Kush Himalaya kehilangan es 65% lebih cepat antara tahun 2011 hingga 2020 dibandingkan dekade sebelumnya. Bahkan gletser di Nepal sendiri dilaporkan telah kehilangan hampir sepertiga dari total volume esnya hanya dalam waktu sekitar 3 dekade terakhir. Menyusutnya es ini membuat lereng pegunungan kian rapuh dan meningkatkan potensi terjadinya bencana serupa di masa mendatang. Bencana mematikan di Himalaya ini menjadi alarm keras bahwa dampak perubahan iklim nyata terjadi dan mengancam kehidupan di puncak dunia. Kini, meningkatkan kesiapsiagaan dan sistem peringatan dini adalah satu-satunya kunci agar tragedi mematikan serupa tidak terulang lagi. Pantau terus perkembangannya hanya di YouTube Kompas.com.